Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua masih tetap dalam ridhonya Allah, sahabat. Ahli maksiat masuk surga, ahli ibadah masuk neraka. Alasan penyebabnya, nonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Rasulullah SAW pernah berkisah tentang dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Yang satu sering berbuat dosa, sementara yang lain sebaliknya, sangat tekun beribadah. Yang terakhir disebut ini rupanya tak henti-hentinya menyaksikan saudaranya itu melakukan dosa hingga mulutnya tak betah untuk menegur. Berhentilah, sergahnya. Teguran seolah hanya masuk melalui telinga kanan dan keluar lagi lewat telinga kiri. Perbuatan dosa berlanjut dan sekali lagi tak luput dari mata saudaranya yang rajin beribadah. Berhentilah, suruhnya kembali. Si pendosa lantas berucap, "Tinggalkan aku bersama Tuanku. Apakah kau diutus untuk mengawasiku?" Saudara yang ahli ibadah pun menimpali, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan memasukkanmu ke surga." Kisah ini tertuang dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad. Di ujung hadis tersebut melanjutkan, tatkala keduanya meninggal dunia, keduanya pun dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang sungguh-sungguh beribadah, Allah mengatakan, "Apakah kau telah mengetahui tentangku? Apakah kau sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku?" Drama keduanya pun berlanjut dengan akhir yang mengejutkan. "Pergi dan masuklah ke surga dengan rahmatku," kata Allah kepada si pendosa. Sementara kepada ahli ibadah, Allah mengatakan, "Wahai malaikat, giringlah ia menuju ke neraka." Kisah di atas menyeratkan pesan kepada kita untuk tidak merasa paling benar untuk hal-hal yang sesungguhnya menjadi hak prerogatif Allah. Tentu beribadah dan meyakini kebenaran adalah hal yang utama, tapi menjadi keliru tatkala sikap tersebut dihinggapi takabur dengan menghakimi pihak lain. Apakah ia bahagia atau celaka di akhirat kelak? Sebuah kata bijak menyebutkan, perbuatan dosa yang membuatmu menyesal jauh lebih baik ketimbang beribadah yang disertai rasa ujub. Hadis sahih lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan peristiwa ini terjadi pada umat Bani Israel. Allah murka dan berkata, "Siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni orang itu." Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah pernah menegur seorang perempuan Ansar yang soleha bernama Umma Allah. Keluarganya menampung Utsman bin Mas'un, sahabat muhajirin yang terkenal ahli ibadah. Ketika Utsman wafat, dia berkata, "Rahmat Allah membersamaimu, wahai Abu Sa'ib. Aku bersaksi bahwa Allah telah memuliakanmu." Mendengar ucapan Umma Allah, Rasulullah menegur, "Dari mana kau tahu Allah telah memuliakannya?" Allah kemudian menjelaskan bahwa orang boleh saja berharap seseorang diliputi kebaikan atau husnul khotimah karena rekan jejak perbuatannya, tapi dia tidak boleh memastikan nasibnya karena itu otoritas Allah. Berharap dan mendoakan boleh, memastikan tidak boleh. Seandainya Umma Allah berkata, "Aku bersaksi kamu orang baik," tanpa mencatut otoritas Allah dan memastikan nasibnya, mungkin Rasulullah tidak akan menegurnya. Rasulullah kemudian mengajarkan prinsip tauhid tingkat tinggi dan bersabda, "Aku ini Rasulullah dan demi Allah aku juga tidak tahu nasibku." Ini tentu saja pelajaran bagi umatnya karena Rasulullah telah dijamin oleh Allah. Pelajaran yang sama disampaikan Rasulullah dalam sabdanya, "Tidaklah seorang di antara kalian yang selamat karena amalnya." Sahabat bertanya, "Tidak juga engkau wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Tidak juga aku, tanpa rahmat Allah menyelimutiku." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hendaknya disadari bahwa nasib semua manusia ada di tangan Allah, bukan di yang lain. Allah bahkan telah mengingatkan Nabi Muhammad SAW, "Tidak ada sedikit pun wewenangmu dalam urusan mereka itu, apakah Allah menerima taubat mereka atau mengasap mereka." Quran Surat Al-Imran. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irwan Story.